Ibu. Sepertinya sudah disampaikan kemarin bahwa hari ini adalah jadwal observasi pembelajaran kinerja yang positif. Jadi observasi ini jadwalnya hari ini, observasinya kerja PMM yang seperti dikirim di perencanaannya. Nah, sebelum melaksanakan observasi, kita diskusi sebentar ya. Diskusi ini tujuannya adalah untuk mengecek perencanaan dan kinerja Bu Silvi dalam pelaksanaan pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, kalau Ibu melihat kemarin ini, Bu Silvi telah mengisi di perencanaan pilihan indikatornya adalah keteraturan suasana kelas. Apa yang Ibu lakukan untuk membangun suasana kelas yang kondusif untuk proses pembelajaran? Sebelum melakukan pembelajaran, saya melakukan persiapan terlebih dahulu. Tentunya menyiapkan buku, lalu instrumen pembelajaran, KTP, media, dan melakukan ini. Biasanya diawali dengan menanyakan kabar, lalu memotivasi siswa agar suasana kelasnya nyaman dan menyenangkan. Lalu ice breaking. Nah, lalu ini Bu yang selalu saya lakukan juga meningkatkan rasa nasionalisme. Misalnya menyanyikan lagu-lagu nasional. Jadi membangun suasana dengan breaking, suasananya jadi nyaman. Siapa kelasnya itu, keadaannya, kamar anak, motivasi, adanya motivasi, motivasi belajar, membangun. Nanti anak fokus untuk belajar ya kan? Suasana yang kondusif dulu. Kemudian itu strategi apa yang digunakan untuk pembelajaran? Ada dua strategi yang saya persiapkan untuk observasi kali ini. Melakukan diskusi kelompok, yaitu strategi pembelajaran secara kolaboratif. Yang nanti dibagi dalam kelompoknya masing-masing. Yang sebelumnya juga sudah saya buat kelompoknya. Jadi anak mereka duduk langsung di tempat kelompoknya masing-masing. Kemudian mereka melakukan diskusi kelompok untuk menyelesaikan tugas-tugas yang saya berikan. Yang kedua, strategi pembelajarannya yaitu berbasis masalah. Saya memberikan sedikit pengetahuan secara umum saja. Nanti masalah yang saya berikan mereka memecahkan sendiri berbasis masalah. Mereka memecahkan masalahnya sesuai dengan keadaan yang relevan di kehidupan sehari-hari. Jadi contoh-contohnya konkret dari dalam kehidupan sehari-hari. Secara kontekstual, mereka lihat saya kali ini mau mengajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Jadi mereka langsung saya minta untuk melihat keadaan bagian-bagian tumbuhan yang ada di sekitar atau gambar-gambar yang ada di kelas saya. Jadi langsung mereka melihat ke benda konkretnya secara kontekstual. Kemudian mereka memecahkan masalahnya tentang apa fungsi-fungsi bagian tumbuhan. Awalnya saya cuma memberikan gambarannya saja untuk menjawab fungsi-fungsinya, manfaatnya. Mereka berdiskusi sendiri, memecahkan masalah sendiri. Ya, berarti berkolaborasi ya. Artinya semuanya bersama memecahkan masalah sama-sama. Dengan pembelajaran yang masuk deep learning lah jadinya kan. Jadi semua tadi melihat ya yang baik. Berikutnya bagaimana cara Ibu mengingatkan aturan-aturan kelas kepada murid? Kami biasanya memiliki kesepakatan kelas yang
memang sudah saya buat dari awal pembelajaran, bukan waktu pembelajaran hari ini awal saja. ya. Sebelum-sebelumnya sudah kami memiliki kesepakatan pembelajaran. Misalnya kalau ada teman yang sakit atau anak-anak harus tertib dalam mengerjakan tugas, tidak boleh sembarang berbicara. Di awal ajaran baru ya, dan mempersiapkan kesepakatan gitu ya. Nah, baik Ibu Siti, terima kasih ya. Kita langsung ke praktek pembelajarannya ya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar hari ini kita berdoa dulu. Hanin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ya pembelajaran di kelas. Nah, selama Bu Silvi dalam pengajaran itu bagaimana ya perasaan Bu Silvi dalam pembelajaran tadi? Saya merasa senang dan mulai memahami kelemahan dan kelebihan saya dalam mengajar. Jadi saya merefleksi apa saja kelemahan saya dalam mengajar. Mungkin saya belum terlalu kondusif mempersiapkan anak dalam bentuk kelompok. Tadi kan kelompoknya kursinya masih yang sebelumnya, Ya. belum di hadap-hadapan. Nah, mungkin di situ kekurangan saya yang akan saya perbaiki. Refleksi selanjutnya mungkin itu saya akan melakukan rencana perbaikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran berikutnya. Dan saya akan melakukan pendekatan baru dalam pembelajaran untuk mengembangkan praktek pembelajaran yang menarik. Menurut saya sih tadi kelebihannya pembelajaran saya sudah mulai menarik. Iya, Ya, tapi lihat memang ya. sudah ada ketertarikan anak belajar, sudah termotivasi. Saya juga sudah menggunakan media pembelajaran, strategi pembelajaran yang saya kira sudah tepat untuk pembelajaran hari ini. Ya. Jadi dengan merefleksi diri atau dengan mengetahui perasaan kita tahu ya di mana kelebihan kita dan di mana kekurangan kita ya untuk diimplementasikan ke depannya ya. Nah, menurut Silvi apa itu refleksi itu? Kalau menurut saya refleksi itu mengevaluasi diri sejauh mana saya memahami, saya menilai sendiri efektivitas proses pembelajaran yang saya lakukan. Dalam kegiatan ini guru mengetahui apa saja perannya di dalam kelas, lalu memahami kebutuhan peserta didik dan Evaluasi diri dan evaluasi pembelajaran. Ya. Nah, artinya ini sangat penting ya kita lakukan refleksi ini ya. Tapi untuk refleksi pas di akhir pembelajaran tadi ada nampak ya refleksi untuk siswa berarti tidak. Nah, berarti siswa itu bisa merefleksi pembelajarannya hari ini. Menyampaikan kesimpulan. Ya, sampai kesimpulannya ada masuk kesimpulannya kan. Terus mengapa refleksi ini penting di dalam pembelajaran? Ya, di situ kita dapat melihat bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, bagaimana media yang kita gunakan itu berdampak atau tidak, cocok atau tidak untuk pembelajaran kita. Lalu saya bisa memahami apa kebutuhan siswa, melakukan pendekatan karakter kesiapan pembelajaran siswa, dan mungkin di sini juga bisa mengembangkan profesionalisme gurunya. Jadi pembelajaran dilakukan sesuai dengan persiapannya, merefleksi diri, lalu dapat mengidentifikasi hal-hal yang perlu disiapkan atau yang harus ditingkatkan. Berarti kita perlu merefleksi diri kita untuk pembelajaran ya tak? Jadi tadi sudah tergambar oleh Ibu ya. Terima kasih ya Bu Silvi ya. Jadi alhamdulillah ya.